Obat itu harus ada tersedia dulu, jangan menunggu sakit. Begitu kena sakit, sekarang harus injeksi sekarang, harus diobati sekarang. Itu untuk di babi, nggak boleh menunggu-nunggu lagi, harus cepat, nggak boleh terlambat. Karena babi itu cepat gininya, metabolismenya. Itu. Untuk babi biasanya ada dua kelemahan biasanya. Pertama, sakit. Nah, itu yang perlu peternak tanggulangi di kandang masing-masing. Pertama sakit, kedua pasar, Pak. Ya, bagaimana itu pasarnya, kita mencari pasar yang seluas-luasnya untuk pemasaran babinya kita. Kesannya tiang dari babi itu menyenangkan. Ayo anak muda, jangan malu jadi peternak. Begitu, babi itu oke. Pasarnya luas sekali, tidak hanya untuk di Bali, di luar pulau pun sekarang babi itu digandrungi. Beternak babi telah dilakoni masyarakat Bali sejak dahulu kala. Babi tidak sekedar menjadi peliharaan, namun juga menjadi bagian dari sarana ritual adat keagamaan. Keberadaan babi di Bali sangat penting selain sebagai konsumsi, namun juga kini berkembang menjadi kuliner khas Bali dengan cita rasa lezat. Sebut saja babi guling, begenyol, lawar, sate babi dan lainnya yang digandrungi tidak saja masyarakat Bali, namun juga wisatawan asing dan Nusantara. Dahulu kala biasanya di setiap rumah penduduk di Bali memelihara beberapa ekor babi. Biasanya dipelihara sebagai persiapan untuk upacara adat tertentu, dan jenis babi yang diternakkan adalah babi lokal atau babi Bali. Namun kini seiring permintaan yang makin tinggi, peternakan babi juga terus berkembang menjadi sektor usaha yang menjanjikan. Peternakan babi di Bali kini semakin modern dan telah menerapkan konsep kandang dengan pola pengamanan biosecurity. Dalam episode pertama ini kami akan mengajak Anda bertemu dengan seorang peternak babi modern, Imade Kusumanaya, pengelola NY Farm di Desa Senganan Tabanan, untuk mengetahui teknik pembibitan hingga penggemukan babi. Om Swastiastu, perkenalkan nama tiang Imade Kusumanaya. Biasa dipanggil Dek Naya, owner dari NY Farm Senganan. Niki NY Farm niki berada di Banjar Dinas Senganan Kanginan, Desa Senganan, Penebal Tabanan. Ngiring, cekidot kanan. Ini untuk awal, jelaslah kita tuh belum memahami babi, bagaimana tingkah lakunya, bagaimana karakter babi, bagaimana perlakuan untuk babi, itu jelaslah. Untuk pemula pasti dah masih banyak belajar. Saya beternak babi sudah 10 tahun sekarang ini. Udah. Jadi ya sedikit lebih tahu lah. Lebih tahu dari gini, jadi lebih sudah bisa memahami bagaimana itu babi. Saya dulu sempat bekerja di pariwisata. Nah, sekarang saya balik ke kampung niki untuk beternak karena lingkungan saya memang peternak untuk daerah Senganan ini. Berarti nggak ada background peternak sebelumnya? Untuk background peternak, saya tuh dulu tuh sempat pelihara ayam juga, ayam petelur. Karena dulu ya mungkin ada penyakit lah, akhirnya saya tuh ke babi larinya. Pak, perjuangan di awal merintis itu seperti apa, Pak? Suka dukanya? Suka dukanya dulu kan sedikit babinya dulu awal-awalnya. Kok mengasihkan ya babi ini gitu.
Terus berkembang ya sampailah pada titik ini ada indukannya, penggemukan juga langsung. Imade Kusumanaya belajar beternak babi secara otodidak, mengumpulkan ilmu cara beternak babi dari para peternak senior lainnya, dan mendapat pengaruh positif dari lingkungan, mengingat Desa Senganan merupakan sentra peternakan babi di Bali. Di Enia Farm diternakkan 3 jenis babi, yakni babi jenis Landrace, Yorkshire, dan Duroc. Ini yang terpenting untuk babi, penanganan penyakit ini untuk biosecurity. Bagaimana kita menanggulangi penyakit itu biar tidak masuk ke kandang kita. Dari perawatan babi itu sendiri, kita tuh harus bersih, memberikan pakan yang baik, nutrisi yang cukup, jangan memberikan limbah. Itu akhirnya babi kita jadi sehat, dan pada tujuannya pasarnya juga masyarakat yang mengkonsumsi daging babi dari kita itu sehat juga. Secara umum beternak babi cukup mudah sepanjang memahami manajemen kandang, penanganan penyakit, dan pakan. Ya, ini babi dibagi 2 secara globalnya. Pertama pembibitan, kedua penggemukan. Untuk pertama pembibitan itu dibagi lagi. Ada fase bunting, ada buntingnya itu selama 110 sampai 115 hari. Nah, habis itu melahirkannya itu induknya menyusui itu selama 30 hari. Kalau di kita anaknya itu bisa dah disapih begitu, dan induknya kembali akan selama 7 hari dari sapih itu udah mulai kawin lagi, begitu seterusnya. Tuh. Untuk perawatan anak yang baru lahir itu seperti ya, untuk perawatan anak baru lahir 1 kali 24 jam itu dikasih zat besi sama potong gigi. Yang kedua umur 10 hari kita kebiri dan potong ekor biasanya. Ada juga hair tag-nya juga untuk dikasih pengingat untuk kita ini anak siapa, pejantan yang mana begitu. Habis itu umur 25 hari kita biasanya kasih vaksin Hok kolera. Setelah Hok kolera umur 30 hari bisa dah disapih, dikasih juga obat kutu juga gitu biar sehat ya. Untuk perawatan induk sih biasanya tidak ada yang khusus sih. Pertama tetap kebersihannya yang paling penting. Kebersihan, habis itu anak-anaknya tidak boleh basah, harus posisinya tetap kering. Maka dari itu dibuatlah kandang seperti ini, kandang panggung. Itu menghindari basah. Pada akhirnya anak itu tidak mencret. Kalau basah, terlalu basah itu mencret dia. Karena pengaruh dari dingin, bakteri yang berkembang gitu. Untuk anakan biasanya dia itu sakitnya paling mencret, ada sampai parah, dia kuning warna kotorannya, udah ada bisa meninggal. Nah dari itu makanya diperlukan kandang itu harus kering, hangat, dan diperlukan juga dikasih antibiotik dan vitamin untuk anaknya, diinjeksi biasanya. Ya, untuk penanggulangan penyakit begini, obat itu harus ada tersedia dulu, jangan menunggu sakit. Begitu kena sakit sekarang harus injeksi sekarang, harus diobati sekarang. Itu untuk di babi, nggak boleh menunggu-nunggu lagi, harus cepat, nggak boleh terlambat, karena babi itu cepat gininya, metabolismenya. Enia Farm mengembangkan pembibitan dan penggemukan. Untuk pembibitan diawali dengan fase
pengawinan indukan jantan dan betina, kemudian penanganan indukan hamil hingga melahirkan yang memerlukan penanganan khusus, kemudian penanganan anak-anak babi setelah dilahirkan hingga berumur 30 hari, juga memerlukan perawatan spesial karena umur-umur ini merupakan umur yang sangat sensitif dengan penyakit dan memerlukan perawatan telaten layaknya merawat seorang bayi manusia. Untuk biosecurity itu artinya pengamanan kandang. Pengamanan kandang itu pertama dari vektor, ada dari orangnya juga, dari pakan juga penyebaran penyakitnya itu kita tanggulangi. Pertama dari vektor, ada nyamuk, ada lalat, ada tikus mungkin. Itu bagaimana biar tidak masuk ke kandang. Yang kedua dari orangnya. Orangnya itu kalau masuk ke kandang itu harus ganti sepatu, cuci tangan, harus dikompres pakai disinfektan biar kuman, virus itu dan bakteri ya dapat terurai lah. Jadi peluangnya lebih kecil. Itu untuk pakannya, makanya kita tidak sarankan memakai limbah karena untuk dari pakan itu harus bernutrisi. Kalau dari limbah itu mungkin kena kontaminasi dari mana gitu. Ya untuk peternakan babi makanya harus bersih itu. Bersih itu kalau kandang bawah sulit mendapatkannya. Harus dah dibikin kandang panggung. Dari kandang panggung itulah kotorannya gampang dibersihkan. Air mandi, air kencingnya juga gampang juga kering, cepat kering. Itu makanya ini konsep kandang ini untuk kandang panggung. Lebih gampang perawatannya. Ya untuk kebersihannya sih babi itu kalau di farmnya Tiang mandi 2 kali sehari. Sebelum makan harus wajib mandi dulu. Kalau udah kering baru makan. Begitu. Jadi tidak adalah kotoran terlalu banyak gitu. Untuk penanganan kotoran sendiri seperti apa? Untuk di penanganan kotoran di farmnya saya, kotorannya itu dipungut. Untuk sekarang kami ingin bikin pupuk organik lah, masih tahapan belajar bagaimana nanti biar limbah dari babi ini berupa kotoran tidak terbuang sia-sia. Itu belajar, masih tahap percobaan lah. Astungkara kedepannya bisa jadi pupuk yang bagus. Kesuksesan beternak babi juga sangat dipengaruhi oleh pengetahuan peternak terkait penanganan penyakit ternak babi. Maka dari itu diperlukan konsep kandang dengan pola pengamanan biosecurity untuk mencegah penyakit berupa virus, patogen, bakteri, atau apapun yang bisa mengancam nyawa ternak babi yang dibawa orang dari luar ke dalam kandang, mengingat babi adalah hewan yang sangat sensitif terhadap penyakit. Selain itu, pemberian pakan juga harus diperhatikan. Berikan pakan yang bernutrisi tinggi dan bukan pakan limbah karena akan berpengaruh terhadap pertumbuhan babi dan penyakit yang ditimbulkan. Selain itu, senantiasa menjaga kebersihan kandang juga merupakan salah satu poin penting untuk memberi kenyamanan kepada babi. Karena mungkin mati babi. Untuk babi biasanya ada 2 kelemahan biasanya. Pertama, sakit. Nah, itu yang perlu peternak tanggulangi di kandang masing-masing. Pertama sakit. Kedua pasar, Pak. Ya, bagaimana itu pasarnya, kita mencari pasar yang seluas-luasnya untuk pemasaran babinya kita. Seandainya kita berkembang jadi besar, itu pasarnya harus kuat. Nanti kalau banyak punya babi nggak punya pasar, nanti dibawa kemana hasil ternaknya kita. Begitu, harus juga dipikirkan pasarnya. Apalagi di Indonesia untuk pasar babi minoritas lah. Jadinya tidak begitu diperhatikan sama pemerintah. Begitu, jadinya naiknya cepat, turunnya juga cepat gitu. Makanya jadi peternak itu harus pasarnya harus dibuka begitu. Pak, waktu bencana ASF menyerang Indonesia, Bali khususnya, terdampak nggak di sini, Pak? Untuk ASF tahun-tahun yang lalu Astungkara sampai sekarang saya tidak kena
begitu. Karena bagaimana penanggulangan kita di kandang, menjaga kebersihan di kandang juga begitu. Apa sih penyebab faktor ASF itu bisa ke kandang kita, itu yang perlu kita ketahui begitu. Made Kusumanaya memberikan tips ampuh untuk menjaga peternak babi sukses. Pertama, jaga kesehatan babi. Kedua, pasar. Cari pasar seluas-luasnya untuk memasarkan babi yang kita miliki.